Dasar hukum hak cipta atas potret. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinil, termasuk fotografi, untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Dalam konteks potret, hak cipta melekat pada fotografer sebagai pencipta, bukan pada subjek yang difoto. Beberapa sumber hukum yang mengatur hak cipta potret. Yang pertama, Konvensi Bern 1886 menegaskan bahwa karya fotografi dilindungi sebagai karya seni. 2. TRIPS Agreement 1994 mengatur standar minimum perlindungan hak cipta dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, hukum nasional. Setiap negara memiliki aturan spesifik mengenai hak cipta fotografi. Misalnya, Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Amerika Serikat, Copyright Act of 1976, Uni Eropa, Direktif 2001/9, EU Copyright Directive. Teori ilmiah tentang hak cipta potret terdapat beberapa teori utama dalam hukum hak cipta yang relevan terhadap kepemilikan hak cipta atas potret. A. Teori originalitas. Hak cipta diberikan pada karya yang memiliki unsur kreativitas dan originalitas. Dalam fotografi potret ada elemen kreatif meliputi komposisi, pengaturan subjek, sama teknik fotografi. Fotografer yang melakukan pengambilan gambar dengan keputusan kreativitasnya sendiri akan memiliki hak cipta atas potret tersebut. B. Teori penciptaan. Dalam beberapa kasus, hak cipta potret dapat dilahirkan berdasarkan perjanjian hukum seperti dalam kontrak kerja atau perjanjian tertulis. Contoh, seorang fotografer profesional yang dikerjakan oleh perusahaan biasanya tidak memiliki hak cipta atas karyanya karena hak tersebut dimiliki oleh pemberi kerja. Jika seorang pelanggan membayar fotografer untuk membuat potret, hak cipta tetap berada pada fotografer kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Yang ada teori kepribadian. Selain hak cipta, terdapat hak kepribadian yang melindungi subjek potret dari eksploitasi tanpa izin. Ini mencakup hak atas privasi subjek foto, memiliki hak untuk tidak dipublikasikan tanpa persetujuan, terutama dalam konteks yang dapat merugikan atau memalukan. Hak atas publisitas. Dalam banyak yurisdiksi, individu memiliki hak untuk mengontrol penggunaan wajah atau nama mereka untuk tujuan komersial. Hak kepribadian dengan hak cipta sering kali menjadi perdebatan dalam kasus fotografi komersial atau media. Yang ketiga, implikasi hukum hak cipta atas potret. Dalam praktiknya, hak cipta atas potret memiliki beberapa konsekuensi hukum, seperti yang pertama itu lisensi dan perizinan. Fotografer dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan potret dengan atau tanpa kompensasi. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Jika potret digunakan tanpa izin, pemegang hak cipta, fotografer, dapat menuntut ganti rugi atau meminta penghentian penggunaan. Yang ketiga, fair use dan pengecualian. Beberapa penggunaan potret dapat dianggap sebagai pengecualian, misalnya untuk kepentingan pendidikan, kritik, atau berita. Kesimpulannya, hak cipta atas potret terutama melekat pada fotografer sebagai pencipta, dengan pertimbangan orisinalitas dan keputusan kreatif yang diambil dalam proses fotografi. Namun, hak kepribadian subjek potret juga dapat memengaruhi aspek hukum penggunaan foto. Dalam konteks komersial dan hukum internasional, perlindungan hak cipta atas potret seringkali bergantung pada kontrak dan peraturan spesifik di masing-masing negara. Untuk karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera, termasuk potret, yaitu karya fotografi dengan objek manusia. Karya fotografi dan potret ini merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta khusus untuk perlindungan hak cipta atas karya fotografi dan potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non-elektronik, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pasal 9 ayat 3 UU HC menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan.
Mengenai potret, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pasal 12 ayat 1 UU-HJ. Adapun pelanggaran atas hak ekonomi, pengumuman penciptaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf G UU-HC dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pasal 113 ayat 3 UU-HC. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 115 UU-HC, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik ataupun non-elektronik. Pidana denda paling banyak 500 juta. Sebagai contoh kasus, kami merujuk pada putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 10/HKI/Hak Cipta /2014/PN Niaga Surabaya. Pada kasus tersebut, penggugat telah difoto oleh seorang fotografer suruhan tergugat di ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit untuk dipakai pada brosur dan pembuatan iklan suatu koran. Padahal ia tidak pernah diminta atau menandatangani izin penggunaan potret dirinya untuk keperluan tersebut. Penggugat sendiri merupakan karyawan tergugat dan telah menandatangani perjanjian kerja dan berjanji mentaati salah satunya peraturan perusahaan yang mengatur segala bentuk barang, jasa, sistem, dan lain-lain adalah hak cipta perusahaan. Sehingga tergugat menyatakan dirinya tidak memerlukan izin penggugat karena ia karyawan tergugat dan terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa aturan penggunaan potret penggugat tanpa izin yang diatur dalam UU-HC tidak dapat dikesampingkan. Pada bagian amar putusan, majelis hakim menyatakan tergugat melanggar pasal 12 ayat 1 UU-HC dan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah dan uang paksa sebesar 500.000 kepada penggugat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.